tentang niat menghafalkan Quran. Dulu beliau mewasiatkan kepada thalabatul ilm niat hafalin Al-Quran. Walaupun nggak kesampaian, seandainya meninggal dunia sedangkan dia belum selesai menghafalkan Al-Quran, belum kesampaian, maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran. Jadi ada less private. Allah mengutus malaikat untuk memprivatkan antum menghafal Al-Quran, membimbing antum menghafal Al-Quran, kemudian bangkit di hari kiamat antum menjadi hafiz dan akan dikumpulkan dengan para penghafal Al-Quran. Itu dongeng, dusta, bohong. Antum dibodohi, sahabat Lampai Channel. Di laut. Ayo. Hasilnya, jadi saya harapkan kepada teman-teman ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuhal ikhwan wa akhwat fillah, sahabat Lampai Channel semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagai manfaat. Nah, di sini sahabat Lampai Channel kita akan membahas terkait dengan seorang kiai, seorang habib yang berbicara ngawur terkait dengan hafalan Al-Quran. Semuanya tentunya kita mengharapkan menjadi penghafal Al-Quran. Minimal jika sekiranya kita tidak menjadi penghafal Al-Quran, minimal kita adalah menjadi sahabat Al-Quran, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Karena di dalam membaca Al-Quran, Rasulullah SAW sebutkan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada siapa yang menjadikannya sebagai sahabat. Nah, terkait dengan ini sahabat Lampai Channel, kita tidak berpanjang lebar, kita akan membahas ya. Ada seorang habib di sini yang kita akan bahas. Dia mengatakan cukup berniat saja menghafal Al-Quran. Nanti di sana malaikat, kalau sudah meninggal nanti malaikat akan datang memandu Anda di kuburan, memandu Anda untuk menghafal Al-Quran ya di dalam kuburan. Allahu Akbar ya. Ini dusta, dongeng khurafat dari orang-orang yang suka berdusta ya atas nama Nabi SAW ya. Ayo kita sama-sama menyaksikan sahabat Lampai Channel. Antum saksikan secara keseluruhan agar tidak menjadi fitnah dan kita diskusi secara total, secara baik ya di kolom komentar nanti. Jangan lupa juga dukung dakwah Lampai Channel berbagai manfaat. Kita sama-sama meraih amal jariah sebanyak-banyaknya. Hai kita menyaksikan. Zakar ini tentang niat disebutkan oleh Syekh Al-Habib Umar tentang niat menghafalkan Quran. Dulu beliau mewasiatkan kepada thalabatul ilm niat hafalin Al-Quran. Walaupun nggak kesampaian, seandainya meninggal dunia sedangkan dia belum selesai menghafalkan Al-Quran, belum kesampaian, maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran. Jadi ada less private ngajarin dia Al-Quran hingga dibangkit hari kiamat udah hafal Al-Quran, masuk di dalam barisannya ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Masya Allah. Ya, kita niatkan dari sekarang itu semuanya. Oke sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, antum sudah menyaksikan terkait dengan seorang habib yang berkata, wallahu alam siapa dia, saya tidak tahu, tetapi katanya dia membawakan nasihat dari Habib Umar bahwa ayo niatkan menghafal Al-Quran. Walaupun tidak kesampaian, katanya dia mengatakan kalau dia meninggal nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus malaikat untuk membimbingnya menghafal Al-Quran di kuburan. Artinya dia less privat di sana di dalam kuburan. Ya, sehingga dia nantinya dibangkitkan pada hari kiamat dia sudah menghafal Al-Quran. Yang jadi pertanyaan sahabat Lampai Channel, di mana nas-nas dalil dalam kitab apa yang Rasulullah SAW mengatakan terkait dengan hal ini? Niatkan saja, walaupun memang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Umar Ibn Khattab, innamal a'malu binniyat, semua ya terkait dengan niat. Itu juga ditetapkan dalam bab pertama dalam kitab Sahih Bukhari oleh Imam Bukhari terkait dengan niat. Nah, kita meniatkan, memang kalau kita sudah meniatkan mendapatkan melaksanakan suatu amalan soleh, ya amalan soleh ya,
Saya katakan karena orang kafir juga beramal, tapi bukan amal soleh, ya. Kita katakan amal soleh, maka kalau kita tidak kerjakan memang kita dapatkan pahala, ya. Tetapi di situ yang berkaitan dengan ini, yaitu privat di menghafal Al-Quran di dalam kuburan, ya. Allah mengutus malaikat untuk membimbing dia menghafal Al-Quran privat di dalam kuburan. Itu dusta, sahabat lampai channel. Di mana dalil dia menceritakan tentang ini? Ayolah, jangan kita berbicara sembarang saja. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzdzaba alayya bunya lahu baitun fi jahannam." Siapa yang berdusta atas namaku, maka akan dibangunkan rumah baginya di neraka jahanam. Ya, itu jangan dipandang enteng, itu hadis-hadis seperti begitu. Dibaca juga lah, jangan suka dusta agar orang senang dengan kita, ya, cerita dongeng agar orang suka sama kita. Bukan itu, katakanlah yang benar saja katakan, ya. Kalau ini tadi saya sudah katakan, datangkan dalil, ya, mana yang menceritakan tentang hal itu, ya, privat di kuburan, ya, di dalam kubur. Nah, kalau dia orang yang bergelimpangan dengan dosa, ya, tidak ada di sana kebahagiaan, ya ikhwan. Allahu Akbar. Semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal seperti begitu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari orang-orang yang buruk dan amalan-amalan yang buruk. Di dalam kuburan itu orang akan disiksa, ada siksaan kuburan, ya. Orang masih pergi privat lagi. Malaikat yang datang itu yang akan menyiksa, yang menyiksanya dengan atau amalannya akan menyiksanya juga di situ, ya, amalan buruknya. Ya, sahabat lampai channel yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah bagaimana pendapatnya antum sahabat lampai channel. Ini suatu hal yang dusta karena mereka juga berdalil membawa atas nama Rasulullah SAW. Saya katakan tadi di awal sahabat lampai channel, memang niat yang baik, ya. Niat itu Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seseorang dengan niatnya. Orang yang akan melakukan suatu amalan yang baik, kalau dia sudah berniat, maka Allah mencatatnya satu kebaikan, ya. Berbeda dengan dosa, kalau orang itulah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang berniat melakukan kejelekan, dia tidak dicatat sebagai dosa sampai dia mengerjakannya. Adapun kebaikan, dia berniat saja, Allah akan mencatatnya satu pahala. Kalau dia sudah mengerjakan, Allah akan menyempurnakan pahala tersebut, Allah menambah. Adapun terkait dengan niat untuk menghafal Al-Quran, ya niatkan. Adapun sampai di kuburan kamu akan didatangkan oleh Allah mengutus malaikat untuk memprivatkan antum menghafal Al-Quran, membimbing antum menghafal Al-Quran, kemudian bangkit di hari kiamat antum menjadi hafiz dan akan dikumpulkan dengan para penghafal Al-Quran. Itu dongeng, dusta, bohong. Antum dibodohi sahabat lampai channel, ya. Antum dibodohi. Masyarakat luar biasa dibodohi oleh orang-orang yang seperti begini, yang mengaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pendapatnya antum sahabat lampai channel? Kita diskusi saja di kolom komentar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.